Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Baga TV Malang. Bersama saya Jo dalam program podcast Baga TV Malang. Dan kali ini saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau datang jauh-jauh dari Jakarta untuk ke Malang mencari bibit-bibit baru. Nah, siapakah beliau? Nanti kita kenalan. Beliau ini mungkin clue-nya kita kasih clue ya. Beliau ini juga sudah pernah memegang beberapa band-band yang sudah punya nama seperti Kangen Band, seperti juga ada Duo Serigala, Duo Semangat. Nah, tahu kan? Apalagi ada Norman Kamaru juga. Dan kali ini beliau ini sekarang sedang mencari bibit baru, yaitu di anak-anak. Wah, siapakah dia? Langsung kita perkenalan. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bang Jo. Iya, diperkenalin dulu Pak Bi, monggo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Iya. Oke, ya. Halo pemirsa Baga TV Malang, Jawa Timur. Saya Sony Bule dari Sony Global Music Jakarta. Saya hari ini bangga sekali bisa datang di podcast Baga TV yang ada di Malang, Jawa Timur. Ya, semoga Baga TV semakin jaya. Amin, amin, amin. Oke, sekarang kita mau ini perkenalan dulu ya. Siap. Perkenalan dulu dari artisnya Papi ini kayaknya. Ya silakan. Ya, jadi di sini saya dari Sony Bule Global Musik Jakarta. Memang notabene itu kan larinya kan di musik. Ya, betul. Nah, jadi banyak orang yang paham dengan kami di dunia musik. Ya memang mengawali di dunia musik ini sebenarnya sudah mulai tahun 97, 96, 97, 98 ini kita sudah bergerak mengawali itu. Pertama kali saya belajar di dunia musik itu sama Joshua. Oh, Joshua. Nah, Joshua itu waktu itu karena masih hubungan ya, masih ada saudara. Jadi waktu itu saya kerja di perusahaannya Joshua. Kebetulan si papanya itu Mas Jadi bilang, udah nggak usah kemana-mana. Iya. Mendingan kamu kerja sama kita, terus gabung sama kita, terus ya udah saya belajar. Waktu itu Joshua punya perusahaan namanya PT Triwarsana. Triwarsana itu ada 3 saham. Ada papanya Joshua, Mas Jadi, terus ada Pak Lim Siobok. Iya. Pak Lim Siobok itu partner saham di Triwarsana sama Helmi Yahya. Iya. Mas Helmi Yahya. Jadi waktu itu saya juga banyak belajar dengan beliau sama Mas Helmi Yahya. Dari situ sampai tahun 2010 itu orang tuanya Joshua meninggal, papanya. Jadi dari situ saya mulai bergeser itu untuk mendirikan musik sendiri. Selama ini kan saya belajar, terus selama ini saya menimba ilmu dengan Mas Helmi Yahya sama Mas Jadi, pengalaman di dunia musik. Setelah itu saya mendirikan industri musik sendiri. Oh iya. Termasuk Sony Global Music di tahun 2011. Itu mulai kita jalan sampai saya mengenal Andika Kangen Band itu saya kenal, terus dia minta tolong sama saya, terus kita berkiprah bersama-sama sampai kebetulan kan Andika itu kan asli Lampung. Iya. Jadi saya wirawiri Jakarta Lampung. Jadi saya sama Dodi, sama teman-teman Kangen Band, kita jalan bersama. Setelah itu ada beberapa permasalahan di kubunya Kangen Band.
Jadi saya mulai bergeser lagi. Saya nanganin Duo Serigala. Duo Serigala. Saya menciptakan penyanyi perempuan namanya Duo Serigala. Waktu itu Pamela sama Ovi saya pakai. Jadi saya sama Ovi, Pamela sama Ovi itu saya ambil, saya jadikan talent saya di Sony Global Music. Ya alhamdulillah jarak sampai setahun terkenal, viral, terus kita eksis di dunia musik. Terus mereka bubar, terus saya mendirikan lagi. Saya ketemu sama Norman. Waktu itu Norman telepon saya, Norman Kamaru Cai-Cai ya, yang polisi itu. Jadi dia telepon saya, dia minta tolong kalau saya suruh nanganin. Saya suruh nanganin, terus kebetulan saya lihat, oke, ya udah kita kerjasama. Saya tanganin. Setelah itu saya megang sekitar 2 tahun. Karena Norman waktu itu mau nikah sama orang Bandung. Setelah Norman nikah, terus dia bilang saya mundur dulu. Saya tidak eksis dulu di dunia artis. Terus saya coba untuk mendirikan lagi namanya Duo Semangka. Saya ketemu personilnya itu Clara Gopa sama Fanya. Kebetulan si Clara Gopa juga asli Malang loh. Asli Arema, Clara Gopa. Terus saya mendirikan, ya alhamdulillah setahun saya tanganin terkenal lagi. Alhamdulillah naik, jalan, perform kita konser ke seluruh Indonesia. Setelah itu mereka bubar. Ya namanya duo ya. Kadang nggak bisa nyatu. Kadang semua kepingin menang. Betul. Padahal meskipun duo, meskipun trio, meskipun solo, itu dia harus punya power, dalam arti kalau 2 harus 1 kapten. Iya, betul. Kalau 3 ya 1 kapten. Nggak ada 1 kapal 2 kapten. Iya. Kan gitu. Iya. Jadi rusak. Nah jadi mereka bubar. Saya coba ketemu lagi sama Dinar Candy. Iya. Dinar Candy waktu itu awal pertama rekaman sama saya. Dinar Candy itu, waktu itu sempet jalan sama Dinar Candy. Terus cuman si Dinar itu kurang percaya diri. Iya. Bang Jo, dia bilang sama saya, Bang, saya kurang percaya diri di nyanyi. Padahal kita sudah rekaman. Iya. Kurang percaya diri, terus saya tanya, kamu kemana? Saya ke DJ aja, di joki. Loh kamu mau lari ke DJ? Kalau ke DJ saya basicnya nggak ada, karena saya memang pure menangani penyanyi. Jadi Dinar Candy itu berpindah lagi alih profesi, dia ke DJ. Dari DJ itu karena kita beda manajemen, saya nggak menangani manajemen DJ waktu itu. Terus Dinar masuk ke manajemen lain. Terus habis itu, setelah itu saya tetap menanganin fokus ke Duo Semangka karena Dinarnya dia mengundurkan diri, enggak meneruskan di dunia nyanyi. Saya fokus ke Duo Semangka. Nah, saya coba saat-saat ini tuh mencoba ya Bang Jo, karena kita melihat saat ini tuh kan sangat sedih di musik. Kenapa saya bilang sangat sedih? Saya melihat musik ini memang dinikmati semua masyarakat. Ya, mulai dari anak kecil, yang ABG, yang dewasa, nenek-nenek, kakek-kakek kan. Cuma terkadang saya prihatinnya itu anak-anak ini terkadang tuh sering menyanyikan lagu cinta, lagu dewasa. Iya, betul. Nah, itu yang kadang-kadang saya prihatin. Karena apa? Karena semenjak dunia anak-anak ini tenggelam, dunia anak-anak ini sudah tidak eksis lagi di masyarakat. Jadi anak-anak ini kayak terasingkan. Iya. Nah, terasingkan karena apa? Karena nggak ada yang menderek. Jadi waktu itu sempat di tahun 99-98
waktu itu Joshua masih mengawali Joshua Suherman, itu dunia anak-anak mulai jalan. Siap. Setelah dunia anak-anak seperti Joshua, seperti Trewek-wek, seperti Bondan Prakoso, seperti Agnes Monica kan udah pada gede-gede semua. Iya. Jadi generasi untuk anak-anak nggak ada. Makanya saya coba saat ini itu menampilkan yang terbaru, karena banyak masyarakat saat ini kan taunya saya menanganin talent atau artis dewasa. Iya, betul. Nah, jadi saya mencoba untuk gimana caranya dunia anak-anak ini nggak terasingkan lagi, nggak dipinggirkan gitu loh. Nah, makanya saya mencoba saat ini untuk mengangkat dunia anak-anak ini melalui musik, tapi musiknya musik education. Jadi musik yang mendidik anak-anak, terus supaya anak-anak ini tetap menyanyikan lagu anak-anak, bukan anak-anak nyanyikan lagu dewasa, anak-anak lagu cinta. Terus terkadang saya pernah sering ketemu sama anak-anak, saya suruh nyanyi, coba kamu nyanyi. Saatnya dia nyanyi lagu-lagu cinta, nah, kan ibaratnya kan nggak umum, dalam arti kan mereka kan masih belia ya. Nah, jadi saya saat ini datang ke Malang itu mencari sosok, mencari bibit, mencari perwakilan anak-anak untuk kita giring anak-anak ini ke dunianya. Kan gitu. Jangan sampai nanti kita salah jalan, kasihan nanti generasi-generasi kita ini umur-umur segini ini sudah mengenal cinta, mengenal pacaran, padahal dia notabene ini anak-anak ini dia harus di dunianya bermain, menyanyi, menggambar, melukis, kan gitu. Seperti itu sih Bang. Jadi saya di sini, kenapa saya datang dari Jakarta, saya keliling Indonesia, saya datang ke Jakarta, dari Jakarta saya datang ke Malang, itu mencari bibit talenta yang multi talent. Jadi yang berpotensi. Jadi nggak asal saya ambil ya penuh nanti SG, kan gitu. Jadi memang yang saya ambil ini memang pilihan itu yang notabene itu dia udah bagus, performnya udah bagus, terus good looking, terus terutama itu ya, terus keahlian untuk public speaking, berbicaranya bagaimana, terus dia interaksinya ke masyarakat gitu. Itu yang kita pilih. Jadi di Sony Global Music itu sebenarnya mudah untuk bergabung. Cuman ya ada beberapa penilaian khusus. Jadi nggak sembarangan orang yang masuk, tapi kita ada penilaian khusus yang anak ini kira-kira pantas nggak kita angkat, kan gitu. Kan seperti gitu Bang Jo. Oke, berarti memang Papi ini menangani beberapa artis gitu. Ya, betul. Jadi di Malang ini berarti kan Papi ingin mencari bibit-bibit baru yang dimana nanti yang akan bisa diorbitin sama Papi ya. Nah, betul. Kira-kira kalau di Malang ini siapa sih, Pi? Ya, jadi kalau di Malang ini saat ini saya lagi proses ya. Proses dan lagi lagi ibaratkan kalau di dunia kita ini praproduksi. Praproduksi ini saya lagi menggarap itu ada penyanyi cilik. Dia bisa nyanyi, bisa wushu, karate wushu, terus bisa fashion, jadi multi talent. Jadi saat ini saya mencoba untuk anak-anak berbakat yang di daerah, terutama yang di Malang, itu untuk saya olah itu maksudnya gini, saya membuat gebrakan baru itu untuk ayo kamu menyanyi di dunia kamu sendiri dengan lagu anak-anak, terus
dengan lagu yang mendidik, lagu yang disukai oleh anak-anak. Makanya saya mencoba saat ini saya kenal dengan salah satu talent yang di Malang, itu Nicholas. Nicholas. Yes. Makanya saya bawa sore ini ke mana ya, ke Pakat TV supaya pemirsa yang ada di rumah yang pingin tahu multi talentnya dari SGM, Papi Sony membawa artisnya. Talentnya, artisnya itu Nicholas yang saat ini dia berusia 7 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun dan masih SD. Masih balita, masih belia. Tapi umur Nicholas ini sebenarnya udah bagus, udah mateng. Kalau saya bilang udah mateng. Karena waktu itu saya nanganin Joshua itu masih umur 4 tahun. 4-5 tahun. Jadi ngomong aja nggak bisa. Terus untuk ngapalin baca pun nggak bisa. Jadi kita pengapalan itu di mobil, di rumah, ngapalin musik. Tapi kalau sudah umurnya seperti Nicholas ini, dia sudah bisa kita kasih teks. Terus kita coba kemarin beberapa kali untuk kita testing vokal, itu bagus. Dan beberapa kali itu ya saya mencoba untuk vokalnya dia, beberapa lagu-lagu saya itu udah bagus. Tinggal produksinya aja. Ini tahap sebentar lagi. Saya mohon doa restunya, kita tahap produksi Nicholas itu nanti mungkin insya Allah di pertengahan tahun ini insya Allah lagu single perdana Nicholas ya insya Allah tidak ada halangan akan beredar di seluruh radio-radio Indonesia. Terus di semua stasiun TV nasional. Ya doain aja lah lancar semua. Amin. Gitu Bang Jo. Oke, kalau gitu mungkin sama Papi mungkin bisa dikenalin untuk Nicholasnya sendiri. Ya, ini kebetulan saya bawa Nicholas. Ya siapa tahu nanti kalau nanti Nicholas bisa hadir ke mana, ke kota-kota kalian, nanti kita kabari melalui sosmednya. Oke Nicholas perkenalkan diri sama pemirsa di rumah. Coba. Hey ho, perkenalkan nama saya Edwin Jason Nicholas. Panggilannya Nicholas. Umur saya 6 tahun, kelas 1 SD. Hobi saya nungguin ya. Hobi saya menyanyi, wushu, piano, modeling, acting, dan bermain bersama teman-teman. Oh iya, ada kabar baik. Nicholas bergabung di Sony Global Music Jakarta. Penasaran ya Nicholas mau nyanyi lagu apa? Mohon doa restunya dan mohon supportnya. Auntie, uncle, dan teman-teman baik seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini tadi Nicholas sudah memperkenalkan diri. Dan Nicholas ini saya lihat waktu saya beberapa kali aja testing ya, Bang Jo ya. Memang anaknya jenius, anaknya cerdas. Saya kemarin mencoba sekali untuk ngasih teks vokal ya, teks musik, liriknya saya suruh apalin cepat gitu. Dan berapa kali saya tes vokal di Malang, saya bertemu berapa kali sama Nicholas, bagus, suaranya bagus. Ya memang suara anak-anak ya. Jadi suara anak-anak ini memang nggak bisa dipungkiri. Jadi memang kalau umur-umur gini ini
sebenarnya yang kita ambil itu karakter naturalnya anak-anak. Jadi nggak kita buat, nggak kita set, nggak kita apa-apain ya. Memang saya buat memang Nicholas ini. Karena apa? Karena biar masyarakat di rumah atau masyarakat di Indonesia itu biar mempunyai anak-anak kecil itu dia apa ya? Maksudnya, oh anakku sudah ada dunianya gitu. Saya selama ini saya lihat beberapa tahun mereka nggak punya dunia sendiri. Dia ikut gabung sama dunia dewasa, gitu. Makanya terkadang saya ketemu beberapa musisi di Jakarta, termasuk almarhum Eyang Titik Puspa. Itu sebelum beliau meninggal itu kan Eyang itu kan lagi menciptakan sebuah karya dengan beberapa talent anak-anak. Nah, jadi kemarin tuh saya lihat ada beberapa talent anak-anak itu mau dimunculin, mau dikembangin kemarin sama Eyang Titik Puspa. Berhubung Eyang Titik Puspanya wafat, meninggal, jadi mungkin diteruskan sama putrinya yang Titik Puspa ya. Sambil beberapa teman-teman musisi juga berkarya di dunia anak-anak. Makanya jangan sampai kita melupakan anak-anak lah. Iya, betul. Ya karena apa? Karena kasihan, karena anak-anak ini kan generasi kita, Bang. Iya. Jadi saya sendiri sebagai musisi, sebagai pecinta musik itu ya prihatin aja gitu. Prihatin gitu Bang Jo. Oke. Ya. Dan ini mengacu pada adik Nicholas ya. Adik Nicholas ini kan sekarang ini lagi mau penggarapan lagu single ya. Ya, lagu single. Ya, lagu single dengan judul tadi apa? Judul apa? Ku menjadi juara. Ku menjadi juara. Itu ada kilas belik dikit deh. Kenapa kok dengan judul itu sebenarnya? Mungkin. Ya. Jadi saya dengan teman-teman di Jakarta itu lagu ini sebenarnya ciptaannya Om Octave Suges. Jadi Om Octave Suges itu memang pencipta terkenal. Iya. Dia di kalangan Jakarta itu musisi pencipta luar biasa lah. Dia adiknya si Om Nurwan Suges ini memang pencipta lagu dangdut yang era-era tahun 70-an 80 itu kakaknya Bang Octave. Nah, terus kita sharing-sharing, terus saya bilang tolong ciptakan lagu buat Nicholas yang berjudul menjadi sang juara. Apa sayang? Judulnya apa tadi? Ku menjadi juara. Ku menjadi juara. Karena apa? Karena di balik lirik ini, Ku menjadi juara ini menceritakan tentang Nicholas ini kan sebenarnya sosoknya kan dia kan punya beberapa prestasi ya. Saya lihat prestasinya banyak. Ada juara model, juara duta besar apa Jawa Timur kan gitu ya. Terus di FUSU, terus di mana acting gitu ya. Nah kemarin pun juga di piano kemarin nyanyi perform di mana piagamnya tadi. Kemarin juga perform ya saya. Kemarin perform di acara apa itu? Di acara Miss Calter. Miss Calter. Jadi gini, ini kemarin di Miss Calter itu Jawa Timur ya? Nasional ya? Nasional. Ini kenang-kenangan Nicholas dapat penghargaan atau bintang tamu ya. Bintang tamu ini Nicholas sebagai bintang tamu, terus dikasih kenang-kenangan dari pihak panitia bahwasanya Nicholas perform nyanyi di situ. Iya, betul. Nyanyi di situ, terus ini udah tingkat nasional, dia nyanyi nasional. Jadi memang saya suruh sama orang tuanya untuk acara-acara perform atau yang notabene ke nasional ikutin aja kan. Jadi seperti itu. Jadi Nicholas ini sebenarnya bukan hanya nyanyi aja Bang Jo.
dia juga futsal, piano, acting semuanya. Makanya saya mencoba menciptakan Menjadi juara. aku menjadi juara itu supaya apa? Karena sama dengan apa itunya, Iya. sama dengan Nicholas, karena Nicholas banyak beberapa piala-piala. Nanti mungkin saya sebentar lagi juga membuat profilnya Nicholas, akan menayangkan beberapa piala-piala liputan di rumahnya. Ya siapa tahu supaya masyarakat nih jadi gini, jangan sampai nanti waduh ini anak ini cuman hanya vokal doang kan gitu ya. Jadi supaya masyarakat tahu bahwasannya Nicholas ini punya penghargaan. Makanya dengan judul juara ini itu sama dengan apa yang dia milikin kan gitu kan Jo. Oke. Kalau kita dari sini kan sebenarnya kalau kita tuh pingin ya pemirsa Bakat TV itu kepingin dengerin refnya aja kayaknya. Oh iya. Iya. Iya, boleh. 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 Jadi, apa namanya? Memang nanti mungkin pertengahan tahun ini mudah-mudahan doakan saja. Amin. Tidak ada halangan lagu juaranya, lagu Ku menjadi juara. Ku menjadi juara ini akan beredar. Amin. Cuman di acara Bakat TV ini kita kasih deh. Sebenarnya enggak boleh. Iya. Sebenarnya enggak boleh. Cuman karena lagu ini kan belum beredar. Iya. Cuman untuk Bakat TV kita kasih bocoran. Weh, Oh iya dong. tangan dong. Eksklusif dong di Bakat TV. Ini khusus untuk Bakat TV. Iya, siap. Saya kasih bocoran karena sebenarnya kalau sebenarnya kalau apa ya di manajemen nggak boleh karena kita belum tayang. Iya. Nah, cuman untuk khusus spesial Bakat TV dan pemirsa di rumah, pemirsa Bakat masyarakat Malang, kita dengarkan lagu tapi refnya, tapi nanti fullnya nanti pertengahan tahun. Biar bikin penasaran ya, Bi. Nah, buat penasaran. Betul. Jadi supaya nanti dengarkan di seluruh Indonesia, itu kita tayangin di seluruh radio-radio Bang Jo. Waduh. Radio-radio sama terus TV nasional kita tayangkan. Nanti kita nantikan aja. Oke, Dek Nicholas. Ku berangkat sekolah dengan hati riang bersama teman-teman. Ku semangat belajar, tak boleh malas, jadi anak yang pintar. Mama, papa, doakan aku biar ku menjadi juara. Mantap banget ini. Mantap. Memang vokalnya bagus Bang. Iya. Waktu saya melihat awal Nicholas ini perform, jadi saya hadir di satu acara, terus dia tampil, terus saya lihat anak ini bagus gitu. Yeah. Saya lihat ini bagus. Waktu itu performnya itu awalnya lagu American Dream. American Dream. Sama Indonesia Jaya. Yes. Itu dia menyanyikan itu, terus saya tertarik karena saya berpikir saat inilah kita harus bergerak. Kalau umpamanya kita nggak bergerak, siapa yang menggerakkan? Iya, betul banget. Iya kan? Iya. Jadi dari situlah saya ketemu dengan Nicholas. Saya coba bergerak untuk, ayo kita sama-sama kita bangun dunia anak-anak kembali, jangan sampai generasi kita ini hancur, rusak gitu loh. Padahal ini anak-anak generasi pemusik yang akan datang kan gitu. Gitu Bang Jo. Oke. Iya. Ya, kalau kita pengajian ini kan kalau dari segi cerita nih ya, tadi kan udah diceritakan sama Papi ya. Banyak dari kisahnya Papi dulu seperti apa, sama pengenalan artis cilik ya. Itu Nicholas, adik Nicholas. Tapi ini gini Pi, mungkin kita bicara tentang harapan dulu deh. Iya. Harapannya Papi untuk kedepannya, untuk
dan talentnya Papi juga kayak gimana? Ya, jadi untuk saya Sony Bule, ya sebenarnya saya dari awal itu memang pencinta musik ya. Iya. Memang saya bekerja dan mencintai musik dan mengangkat nama beberapa talent yang ada di Indonesia. Itu harapan saya sebenarnya musik ini tidak ada surut. Iya. Jadi tidak ada surut dan harapan saya musik ini tetap berjalan, berkiprah sampai seterusnya. Iya. Dan artis-artis saya juga berkembang. Amin. Terus artis saya juga tetap eksis. Iya. Termasuk yang sudah jalan ya seperti Kangen Band, seperti Norman, seperti Dua Serigala, Dua Semangka. Ini sekarang kita menggarap lagu anak-anak ini, nanti ke depannya siapa tahu Nicholas nanti bisa mewakili beberapa anak-anak cilik di Indonesia ya. Jadi the next ya. Jadi harapan saya itu supaya kita tetap terus berkarya. Iya. Jangan sampai capek. Iya. Karena di dunia musik itu capek tapi bahagia. Iya. Karena apa? Karena lelah ini pasti ada hasilnya yang lebih baik. Yes, Gitu Bang Jo. Oke. Kalau dari adik Nicholas ada nggak sih harapannya? Saya ingin menjadi artis bersama Sony Bule. Sama-sama boleh. Jadi sebenarnya kalau umpamanya kita lari ke dunia anak-anak Bang Jo ya, Iya. itu ada uniknya. Iya. Saya biasanya kan menangani artis itu dewasa, Iya. yang laki, yang perempuan gitu ya. Nah, jadi saat ini saya harus berubah Iya. menjadi Doraemon. Kan gitu. Iya kan? Betul. Jangan sampai kita lari ke dunia anak, kita berpikiran kita dewasa. Iya. Kita harus mengimbangi. Iya. Kita harus masuk ke hatinya mereka. Jadi sebenarnya gampang-gampang susah. Iya. Jadi kalau kita mencintai anak-anak, pasti anak-anak ini mencintai kita. Oke, benar. Soalnya kan biasanya saya nanganin dewasa ya, Iya. atau cewek-cewek yang seksi. Itu udah hal biasa kan. Jadi saya menangani beberapa talent itu laki, perempuan, tapi dewasa. Tapi ini sekarang saya yang unik gitu loh. Iya. Ya karena apa? Karena kalau nggak dari kita, siapa lagi Betul. yang untuk menggiring anak-anak ini ke mana? Ke dunia musik gitu. Kita harus bergerak. Oke. Gitu. Ya, mungkin kalau untuk ini kan biasanya nih ya, kalau adik Nicholas ini kan ada yang mau ngundang nih. Nah, Ya. ini promosinya, mesti ini dipromosikan sama Papi nih. Ya, jadi Melalui siapa? Melalui Betul. siapa? Ada nomor WA enggak atau IG atau Iya, apa mungkin bisa. betul. Silakan. Ya, jadi gini Bang Jo. Jadi mungkin pemirsa Bagat TV di rumah atau di seluruh Indonesia. Jadi kalau mau ngundang perform Nicholas di suatu acara atau konser atau event-event ulang tahun anak-anak ya gitu kan, Amin. atau gathering gitu, bisa langsung lihat di sosmednya Nicholas. Kebetulan di situ ada nama saya. Nicholas sosmednya apa sayang? Nicholas di Instagram apa? Instagram Nicholas EJ Nicholas. kalau di Instagram ketik aja EJ Titik Nicholas. Kalau di TikTok Kalau di TikTok TikTok nggak tahu. Nicholas ya. Pokoknya Nicholas aja. Ketik aja Nicholas, nanti ada fotonya dia. Ya karena di setiap sosmednya artis saya itu pasti ada cantumkan nama saya sama nomor telepon. Iya. Tapi kalau kepingin langsung melihat sosmednya Papi Sony Bule, langsung ketik aja Instagram. Instagramnya di Sony Bule Real. Sony Bule. Instagramnya, terus TikToknya juga di Sony Bule, terus Facebooknya juga Sony Bule. Semuanya sosmednya pakai Sony Bule. Oke. Nah, kalau mau langsung menghubungin beberapa artis cilik atau artis dewasa atau artis seksi Iya. ya. Saya juga punya stok artis seksi juga. Iya. Mungkin bisa nomornya Papi disebutin nih. Gitu. Ya. Namanya Papi disebutin bisa. Ya, mungkin kalau mau langsung minta nomor telepon saya
bisa catat aja ya, siapkan bolpen sama kertas. Nomor saya di 081 368 Ya. 022. Saya ulangi ya. Iya. Di 081 368 718 022. Itu nomor pribadi saya. Siapa tahu ada yang berminat untuk mengundang talent atau artis untuk event Anda, monggo silakan hubungin kami di Sony Bule Musik Manajemen Jakarta. Oke, terima kasih banyak Papi Siap. Sony Terima dan kasih. adik Nicholas. Iya. Makasih Atas sambangnya ke sini ya. Siap. Ya, Terima atas kasih. kesini ke Baga TV. Ya, semoga nanti dari Papi Sony Bule bisa sukses, Siap. lancar. Terus sama adik Nicholas juga semakin melejit ya nanti karirnya. Amin. Ya. Amin. Saya juga mewakili dari Nicholas. Ya, mohon doa restunya dan supportnya kepada semua masyarakat Baga TV Malang, terutama masyarakat Jawa Timur. Dukung dan doanya buat Nicholas supaya semua usaha dan karirnya berjalan dengan lancar. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Papi Sony. Sama-sama, Bang Jo, banyak, makasih. adik Nicholas. Buat pemirsa Baga TV, tadi kita sudah mengulas tentang siapa SGM itu, yaitu dari Sony Musik Global. Ya, Sony Global Musik ya. Ya, Sony Global Musik. Kenapa saya balik ya? Wah, nanti saya kena ini nanti sama Papi. Sony Global Musik yang dimana nanti Sony Global Musik ini juga banyak artis-artisnya yang nanti mungkin buat teman-teman yang ingin mengundang ya, dari artis dewasa sama anak-anak itu semua ada di sini. Pokoknya nggak rugi deh kalau sama Papi Sony ya, dari Sony Global Musik. Dan saya pastinya saya pamit undur diri. Saya Joe. Saya Sony Bule. Saya Nicholas. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baga TV Malang, baca nabi ya, atik komen.